Baik, Sobat Visip, jumpa lagi di kegiatan yang diselenggarakan oleh Career Development Center Visip Unsut, yaitu Alumni Talks yang ke-26. Sebelum-sebelumnya Alumni Talks itu diadakan dengan difasilitasi Zoom ya. Kita mengundang beberapa narasumber dari alumni Visip Unsut yang luar biasa. Nah, kali ini berbeda. Kami mengundang narasumber langsung di studio podcast jurusan Ilmu Komunikasi Visip Unsut untuk membahas tentang kegiatan alumni, sharing nanti ya, apa sih yang bisa dijadikan masukan untuk para alumni agar bisa lebih mempunyai motivasi ketika nanti lulus dari Visip Unsut. Di kesempatan kali ini sudah ada 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Rahman Rasyidi, Wakil Rektor Non-Akademik Amikom Properto Gimana? Wah, luar biasa. Alumni Visip Unsut ya, Wakil Rektor Non-Akademik. Kemudian ada Bapak Anang Pami, Manajer Kurikulum Pusdiklat Basnas RI ya Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Rahman dan Pak Anang sudah bersedia hadir di dalam kegiatan kali ini Alumni Talks di episode ke-26. Jadi pertama saya akan menceritakan dulu tentang Alumni Talks. Mungkin Pak Rahman dan Pak Anang belum begitu mengetahui ada kegiatan Alumni Talks. Jadi ini kita sudah tahun yang ketiga. Alumni Talks nggak ya? Alumni Talks itu sudah tahun yang ketiga. Ini memasuki di episode 26. Kita kurang 4 episode lagi di tahun ini, sehingga nanti di akhir tahun kita sudah melaksanakan kegiatan 30 episode Alumni Talks. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan kegiatan Alumni Talks yang kita tahu kita perlu memperbanyak peran alumni. Dari mungkin dulu di Visip atau mungkin Unsut ya, sekelas Unsut mungkin belum begitu melibatkan alumni-alumninya untuk kemudian berbicara di depan mahasiswa, di depan adik-adiknya untuk memotivasi setidaknya, apalagi di era yang sekarang yang namanya jejaring itu juga penting ya Pak. Jadi kita memang ingin menumbuhkan tadi bukan hanya alumni itu nanti memotivasi mahasiswa, memotivasi lulusan gitu, tetapi juga untuk menambah jejaring alumni. Jadi kita bisa saling bekerja sama, tidak berhenti setelah lulus ya seperti tidak kenal gitu. Tidak kemudian berhenti setelah lulus kemudian nggak kenal, tapi kita harus selalu berhubungan baik dengan alumni. Setidaknya nanti adik-adik pas lagi masih kuliah begitu bisa kerjasama, bisa menjadi narasumber. Ini yang menjadi perhatian kami di dalam kegiatan Career Development Center. Memulai dari kita membangun kembali jejaring alumni-alumni yang kita tahu mungkin Visip Unsut sebetulnya alumninya kan banyak sekali ya Pak. Sudah banyak sekali sekarang, dan sudah menduduki posisi-posisi ya yang sebetulnya itu juga penting. Ya, jadi mungkin karena kurang kami mungkin itu juga kurang perhatiannya dari kami begitu ya, yang dulu di masa yang lalu. Jadi mahasiswa Visip belum tahu masa sih alumni Visip tuh Unsut lagi ya, memang iya gitu di sini gitu. Nah ternyata setelah ada kegiatan ini kami mencari beberapa narasumber, ternyata ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri, ternyata ada di digital agency dan menjadi posisi yang penting, kemudian di pendidikan dan lain sebagainya, ada yang di organisasi LSM dan lain sebagainya. Memang ya ternyata prestasinya luar biasa. Dan selama ini saya pun alumni Visip Unsut komunikasi, saya alumni. Saat ini saya merasa bangga gitu menjadi alumni Visip Unsut karena saya mendengar ternyata ada yang bekerja di sektor ini, ternyata berwirausaha di
di bidang apa gitu. Yang dulu mungkin saya fisip unsur jadi apa sih lulusannya? Kan mungkin karena belum banyak yang mendengar, belum banyak yang mendengar alumni fisip unsur itu kerja di mana gitu. Nah, untuk yang kesempatan ini di Alumni Talks episode 26 ini kita mengusung tema buah manis menjadi aktivis. Nah, nanti aktivisnya apa? Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Rahman dan Pak Anang. Baik, sebelumnya Pak Rahman dan Pak Anang ini berarti dulu alumni FISIP jurusannya apa? Iya. Apa? Kalau saya administrasi negara. Oh, administrasi negara. Oh, oke. Dulu administrasi negara. Jadi teman-teman dulu sebelum administrasi publik. Jadi dulu yang belum tahu administrasi negara itu sekarang administrasi publik. Oh, begitu. Tahun berapa, Pak Anang? Saya masuk tahun 87. Wah, 87. Iya, dan alhamdulillah bisa lulus juga tahun 94. Jadi kebayang ya bagaimana sebagian dari semester itu lebih banyak jadi aktivis daripada cuma kuliah ya. Mungkin kita teori itu kita habiskan cuma 3 tahun. 3 tahun teori, kemudian selebihnya alhamdulillah praktek. Ya. Lalu kemudian Pak Rahman alumni FISIP di administrasi negara juga apa di? Kalau saya sosiologi. Oh, sosiologi. Ya. Tahun berapa? Nah ini. Nah ini. Ya sama dengan saya masuk tahun 90. Oh, 90. Ya. Nah, bedanya sama Mas Anang ini, saya lulus tahun 2000. Wah. Jadi teman-teman dulu ya, kami beritahu dulu. Zaman kalau sekarang kan ada maksimal ya, maksimal harus lulus 7 tahun. Kalau dulu tuh memang belum ada peraturan seperti itu. Jadi masih bisa mahasiswa lulus di 10 tahun. Iya. Tapi maaf, saya koreksi dikit. Jadi kalau teman-teman FISIP dulu itu nggak kenal Rahman, kenalnya Amang. Oh, Amang. Pak Amang ya. Beda dikit sama sana. Satunya Pak Anang, satunya Pak Amang. Ya, Pak Anang, berarti sekarang profesinya sekarang apa, Pak? Bisa diceritakan sekarang profesinya? Iya, jadi kalau kita membahas tentang buah manis aktivis ya, saya tidak berharap menjadi profesi itu jadi satu yang tunggal. Katakanlah sekarang memang saya adalah manajer kurikulum dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa RI ya, ada di Jakarta. Tapi sebetulnya paruh waktu saya ini bukan double job ya, tetapi yang menjadi kebutuhan pokok dan sekaligus kerja intelektual. Saya memberanikan diri untuk menjadi community development sebetulnya. Jadi setelah lulus itu profesi yang digeluti adalah community development. Bahkan masuknya di Basnas waktu itu adalah direktur Zakat Community Development. Jadi ini sebuah katakanlah perhelatan profesional yang harusnya dimiliki oleh seluruh mahasiswa FISIP ya, tentang community development ini. Jadi saya setelah lulus mungkin yang paling tidak pernah saya ungkap itu adalah menjadi Litbang Golkar waktu itu, yang ini menjadi aib bagi aktivis tentunya, terutama zaman Orde Baru ya. Kita turun ke jalan, SD kita demo sampai ke Senayan dan sebagainya. Begitu lulus, itu buah manis saya adalah skripsi saya diterima oleh Litbang Golkar. Malah ke Litbang Golkar, padahal demo paling depan kalau demo. Ya ini saya ungkap di sini manisnya seperti apa. Sebetulnya tidak manis ya, ini pahit. Tapi pahit yang sesuai dengan katakanlah kurun waktunya dan sebagainya, itu berbuah manis. Saya 3 tahun menggeluti skripsi saya ya. Terutama waktu itu kan kita ambil metodologi kualitatif yang masih jarang, dan paradigmanya sebetulnya paradigma ilmu politik. Jadi saya memberanikan diri untuk tidak lulus cepat. Jadi profesor itu beliau ya, almarhum ya, saya kira sudah saya dengar juga bahwa ini Anang tidak akan lulus cepat, dan itu saya akan lakukan gitu.
Jadi itulah sebetulnya salah satu katakanlah tadi ya, buah manisnya aktivis itu adalah berani mengambil risiko. Jadi kalau tidak berani mengambil risiko, jangan jadi aktivis. Dan kalau kemudian jadi aktivis berani mengambil risiko, itu jangan kemudian nanti saya cepat dapat pekerjaan. Oh tidak, tidak. Semakin dalam risiko itu sebetulnya setinggi itulah kita akan mendapat buah manisnya. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan aktivisme itu kemudian mendapat katakanlah toolsheet untuk mendapat pekerjaan, ini akan jadi sia-sia gitu ya. Buah manisnya itu adalah suatu leadership dan keberanian mengambil risiko. Jadi skripsi saya adalah pola aspirasi politik pemilih pemula di seluruh Jawa Tengah. Wah. Seluruh Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah. Dan pada waktu tahun 92 itu hampir seluruh Jawa Tengah itu terjadi perubahan yang drastis. Jadi Golkar hancur di mana-mana, hanya menang di Purbalingga. PDI yang biasanya hancur-hancuran menang di mana-mana. Puncaknya ada di Celuak, Pati. Kemudian P3 itu berkembang di mana-mana, tapi sebagian juga terpuruk. Yang paling puncak ada di Pekalongan. Ini satu hal yang saya ambil dengan risiko lulus lama. Nah itu yang akan terbawa sampai sekarang. Jadi saya kira saya ingin mentransformasi bahwa menjadi aktivis bukan menjadi orang yang mudah mendapat pekerjaan. Betul. Tapi punya leadership dan keberanian mengambil risiko. Prosesnya gitu. Prosesnya yang diambil itu adalah prosesnya ketika berorganisasi. Ini menarik. Sebelum kita bahas lebih jauh, ini saya nanya dulu ke Pak Amang. Dulu aktif di kegiatan apa? Saya ekstra dan intra. Ya, jadi awalnya sebetulnya saya banyak belajar di ekstra, organisasi ekstra mahasiswa. Lalu teman-teman senior di ekstra yang bawa saya itu mulai narik saya untuk aktif di ikut kegiatan lah di kampus. Waktu itu kampusnya masih di Kalibata. Ya, masih di Kalibata. Jadi agak aneh juga sebetulnya ya, karena teman-teman di ekstra waktu itu narik saya itu waktu saya sudah semester berapa ya? Mungkin sekitar semester 4-5 gitulah, semester 5. Jadi udah telat narik saya gitu ya. Nah, sebelumnya saya itu sudah dalam keadaan nggak jelas ya. Kuliah enggak, nongkrong iya. Jadi serba nggak jelas. Lalu kemudian saya masuk ke intra. Itu saya ikut waktu itu kan isu FISIP harus jadi fakultas. Iya betul. Waktu masih di Kalibata. Ya, waktu itu kan masih program studinya fakultas hukum. Nah isunya yang diangkat itu jadi FISIP ya. Jadi FISIP saya masuk di situ terlibat sampai akhirnya berkat jasanya teman-teman senior kita pindah ke sini, sudah jadi fakultas. Nah mulai saya aktif jadi bagian di waktu itu eksekutif senat. Oh ya. Ya, kalau legislatifnya namanya BPR, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, saya masuk di senat di salah satu bidang. Nah, tapi terus jadi saya diminta teman-teman untuk jadi ketua senat waktu itu. Sebenarnya karena kudeta ya. Kudeta. Ya, kudeta. Jadi semangatnya waktu itu teman-teman memang semangat ya, progresif mungkin ya, boleh disebut begitulah. Karena melihat senat yang ada waktu itu dianggap tidak berpihak ke mahasiswa, maka kemudian kita rombak gitu ya. Kita rombak yang mau tidak mau ketua senatnya waktu itu harus turun.
Ya, maka terus terbentuklah BPN yang baru. Yang BPN yang baru ini punya tugas untuk kabinet kan, memilih ketua senat. Jadi waktu itu nggak ada pemilu, pemilunya cuma ada di legislatif. Di eksekutifnya dipilih oleh legislatif. Nah, saya didatangi teman-teman legislatif BPN waktu itu ke kos-kosan, langsung didodong saya harus bertanggung jawab karena saya yang dianggap yang mengkudeta ketua senat. Ceritanya begitu. Jadi tidak heran ya kalau masuk fisik gitu ya. Sampai jadi kemarin kalau yang sempat tahu pernah viral itu belum apa-apa teman-teman. Jadi ada yang pernah mengkudeta. Dan itu mungkin sudah menjadi apa ya? Karakternya gitu ya. Karakternya mahasiswa fisik apa yang melakukan kritikan gitu. Dan sekarang Pak Amang menjadi wakil rektor di Amikom. Di Amikom. Yeah. Nah itu dari prosesnya gitu Pak sampai ke menjadi rektor, wakil rektor Amikom. Jabatan yang tidak main-main ya teman-teman, wakil rektor Amikom. Saya menduga ada kudeta juga. Wah ini jangan-jangan ini ya. Ya, kalau wakil rektor bukan di kudeta. Ya. Ya, jadi agak panjang, tapi saya singkat aja ya. Jadi sebelum saya lulus itu kira-kira 97 lah ya, 97 itu saya sudah sudah gantung jabatan di organisasi mahasiswa. Saya memutuskan untuk stop, gantianlah teman-teman yang muda. Nah, lalu saya ditawari gabung ke salah satu LSM di sini. Ke LSM dulu. Ya, saya gabung di LSM. Sebetulnya sempat bareng juga dengan Mas Ana. Sampai kemudian sampai tahun 2005. Jadi waktu itu saya masih di LSM. Terus di tahun 2005 Amikom berdiri. Waktu itu masih sekolah tinggi. Iya. Masih sekolah tinggi. Saya diminta ngajar di situ. Jadi masih freelance gitu ya. Bukan pengajar tetap. Nah, terus di tahun 2007 saya lepas dari LSM ini. Saya gabung sama teman-teman di jaringan LSM, Java Learning Center waktu itu di Jogja. Saya gabung di situ, sambil tetap ngajar di Amikom, sambil juga kuliah S2. Nah, ini S2-nya ini. Jadi saya waktu itu terpaksa harus S2 karena kan memang betul dosen harus minimal ya. Cuman memang jadi terpaksa lagi karena saya ngambilnya S2-nya itu informatika. Dari sosiologi ke informatika. Sangat sosiologis. Masuk jurang apa zigzag saya nggak tahu nih. Nah, lalu kemudian baru di tahun 2000 saya sempat kerja juga di pusat studi Pancasila. Wah, di UGM. Iya. Saya sempat di situ sekitar 2 tahun ya. Di pusat studi Pancasila. Itu satu-satunya tempat kerja yang saya harus ngelamar dan seleksi. Jadi sebelumnya saya nggak pernah. Jadi sebelumnya nggak pernah ngelamar kerja. Wah, luar biasa. Kalau untuk Pancasila harus melamar. Iya, karena Pancasila. Iya. Ya, jadi itu satu-satunya dan kebetulan waktu itu ya serba kebetulan ya. Saya ada sekitar 50 pelamar yang saya satu-satunya dari Unsud S1. Yang lain itu S1-nya dari UGM, kebanyakan dari UGM ya. Dan bahkan ada doktornya juga. Alhamdulillah saya masuk. Lalu sampai 2 tahun
karena jauh dari anak istri, jadi saya memutuskan pulang lagi ke kampung, ya, pulang lagi ke Purwokerto. Nah, di tahun 2010 itu saya mulai full aktif di Amiko sampai sekarang. Kira-kira begitu singkatnya. Perjalanannya panjang. Dan sangat guys. Betul. Perjalanannya panjang. Nah, ini sebetulnya apa ya? Tantangan bagi generasi sekarang dengan fasilitas yang saya yakin fasilitas yang sekarang yang kami miliki, mungkin jauh sekali lebih lengkap daripada zaman Pak Anang dan Pak Amang, dan mungkin di zamannya saya juga belum selengkap ini. Mahasiswa mau membuat apapun bisa difasilitasi begitu ya oleh kampus begitu. Nah, tantangannya zaman anak sekarang malah justru semakin mudah, semakin gampang fasilitasnya dilengkapi, tetapi kurang rasanya gitu ya, rasa untuk memiliki gitu ya, kalau tidak perjuangannya untuk meraih sesuatu itu kurang gitu. Jadi usahanya untuk mencapai sesuatu kurang. Jadi memang banyak sekali ada cerita-cerita mahasiswa yang datang ke kami down ketika banyak tugas begitu. Lalu kemudian dengan urusan-urusan yang anak sekarang mental health ya Pak. Mungkin anaknya Pak Anang dan Pak Amang mungkin pernah cerita-cerita wah mental health segala macam begitu, yang mungkin di zamannya Pak Anang dan Pak Amang yang sekarang ini nggak ada apa-apanya sebetulnya dengan yang dilalui zaman-zaman dulu. Itu karakter-karakter yang memang berjuang itu memang kurang. Nah, ini apakah dalam berorganisasi itu juga akan membentuk karakter-karakter yang memang orang-orang yang tidak mudah menyerah, katanya, yang seperti di sekarang karakternya Unsud kan tidak pantang menyerah gitu, resiliensi, jujur dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga aktif di keorganisasian itu akan menumbuhkan karakter-karakter yang seperti itu sehingga Pak Anang dan Pak Amang mencapai pada posisi yang sekarang ini? Siapa dulu Pak Anang? Saya dulu ya. Ya, memang menjadi aktivis, fasilitas dan karakter ya. Saya kira kita dulu itu berangkat menjadi aktivis itu memang karena tidak ada fasilitas ya. Jadi fasilitas itu berbanding terbalik dengan daya juang. Sebetulnya kenapa kita misalnya iuran senat ya, iuran mahasiswa itu untuk senat itu kita belikan buku waktu itu, karena kita perpustakaan itu menjadi hal yang tidak penting bagi Unsud. Ini sebuah kegilaan, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang waktu itu rajin sekali memperbaiki taman ya, kemudian memperbaiki genteng ya. Kemudian kalau sekarang itu gapura di mana-mana ya. Ya, saya juga punya anak sedang kuliah di Unsud. Saya kira tawaran-tawaran terhadap kejuangan itu berbanding terbalik dengan fasilitas. Jadi mereka berebut ruang, kemudian diurusi oleh juru kunci bab pendidikan segala macam yang menjadi sangat birokratis. Itu membuat tadi ya mental, tapi itu menurut saya penting gitu. Saya kira kalau gak ada tantangan, mahasiswa tidak akan sampai pada ini SKS saya habis, tapi harus dengan ya kompetensi yang lebih gitu kan. Tidak bisa begitu, karena kalau SKS habis saja mungkin nggak usah baca buku, nggak usah membuat kelompok studi, nggak usah segala macam, nggak usah networking dan sebagainya. Ya baca aja catatan dan sebagainya, itu kan report. Kalau dulu kita pakai overhead ya, fotokopi. Fotokopi. Oh iya, tahu. Anak zaman sekarang nggak tahu. Kita seperti apa sekarang kan pakai LCD gitu ya. Udah jangan kuno. Iya. Iya. Dulu masih pakai proyektornya gitu, pakai fotokopian bening ya teman-teman. Fotokopian bening, terus nanti dipantulkan orang kelihatan materi. Iya, jadi artinya ilmu itu bukan
PowerPoint, bukan materi itu, bukan ya. Tapi kita itu menjadi aktivis adalah mencoba membangun metodologi, mencoba memproduksi ilmu pengetahuan yang dari praktek gitu. Ya itulah sebetulnya buah manis kita. Nah itu berbanding terbalik dengan fasilitas. Jadi aktivis adalah faktor perubah. Aktivis tidak pernah berpikir, wah kalau nggak ada fasilitas saya tidak melakukan aktivitas. Oh tidak begitu. Kita adalah faktor perubah. Ya kita masih ingat ya waktu diskusi-diskusi itu yang dibutuhkan bukanlah kepatuhan struktural, gitu ya, tapi adalah kenakalan kultural. Itu pameo kita gitu. Kita tuh tidak sekedar membangun ruang-ruang kelas untuk melakukan katakanlah sharing pengetahuan ya. Kita membuat kelompok studi, kita membangun warteg ya, yang sekarang ini hilang dan tinggal WA group saja. Ya saya kira grup warteg itu luar biasa ya. Kalau dilihat profesinya sangat beragam dan selalu menjadi pionir di mana-mana. Ya, jadi misalnya kami membangun kelompok studi bersama dengan Mas Arief Suyoko yang ada di Kementerian Luar Negeri ya. Kemudian Mas Dalu Agung yang barusan menjadi doktor dan dilantik direktur di BPN. Mbak Rustri Ningsih ya, saya kira Mbak Rustri Ningsih itu tidak pernah mengeluh dengan keterbatasan sampai dia wakil gubernur dan sebagainya. Jadi inilah karakter yang dibangun, bukan dari fasilitas. Sekali lagi ya, kita tidak pernah mengeluh bahwa perpustakaan itu diabaikan gitu ya. Iuran kita belikan buku dan belanja buku itu dari iuran mahasiswa gitu. Sedangkan rektorat dan sebagainya memperbaiki taman dan silahkan membangun gapura dan sebagainya gitu. Ya tidak pernah ada layanan fasilitas yang kita keluhkan. Tetapi daya juang itulah tulsit kita. Dan saya kira karir apapun itu adalah dari pengalaman mental seperti itu ya. Kita adalah faktor berubah. Ya kalau tadi Mas Amang sempat cerita tentang aktivitas ya, saya kebetulan yang berusaha membangun sistemnya yang dikudeta oleh Mas Amang ini pertemuan yang menarik dan moga-moga podcast ini tidak kemudian tutup habis ini ya. Kita pernah satu podcast juga kemudian habis itu tidak produksi lagi. Ya, jadi mulai dari menjadi dulu istilahnya sebelum ada senat ya kita kan satu fakultas dengan fakultas hukum. Ya, jadi kalau pemilihan ketua senat fakultas hukum itu bisa jadi nanti program studi yang menang kan karena kita kompak dan sebagainya dan kita menjadi menjadikan mekanisme demokrasi itu tidak menara gading yang harus inline dengan yang ada di masyarakat. Itu pemilu yang ada itu hampir lebih demokratis daripada Orde Baru waktu itu ya. Kita ya kadang-kadang juga ada yang mau jalan ke TPS juga dicegah gitu kan. Kemudian pembicaraan malam hari yang rapat gelap dan sebagainya dibubarkan dan sebagainya itu terjadi gitu. Jadi saya kira miniatur kampus ini baik itu gerakan mahasiswa, gerakan keilmuan, intelektualitas dan sebagainya itu ya miniatur dari Indonesia. Betul. Kemudian kelompok studi terbangun. Saya mulai dari ketua PHK ketiga ya. Jadi sebelum saya itu ada Mas Munjid namanya angkatan 85, kemudian Bang Nasihin yang saya kira menjadi tokoh pers nasional ya. Beliau terakhir di Republika dan staf ahli di BPJS dan sebagainya. Saya kira tidak bisa kita pungkiri ya aktivitas beliau baik karir maupun di gerakan intelektual yang lain. Saya kira luar negeri juga sudah kemana-mana dan sebagainya. Kemudian saya mencoba melanjutkan dari estafet ini yang itu kami sepakat kalau tidak ada yang lulus lama maka gerakan mahasiswa Purwokerto terutama tidak akan mati. Karena ada mekanisme memang aktivis itu diluruskan cepat gitu kan. Nah kamu mengambil risiko itu. Betul. Jadi kita bukannya kemudian pilihan, enggak, ini adalah memilah bagaimana gerakan ini. Maka kami menjadi jangkar. Maka lulus 3 bulan 4 tahun gitu kan. Jadi ini bukan accident, ini sebuah
ya pengorbanan ya yang diambil secara sistemik, kemudian kita bangun mekanismenya, walaupun kemudian yang jadi waktu itu ketua senatnya jadi harus dikudeta. Kudeta itu pengalaman menarik gitu kan. Dan saya mendengar juga ya sekarang teman-teman BEM di FISIP kemudian lebih aktif di universitas. BEM FISIP lagi dibangun ini lagi, iya, tapi dalam beberapa waktu memang vakum. Okay. Saya terus terang terpanggil ya untuk melakukan mungkin leadership atau apapun supaya teman-teman jangan punya pengalaman buruk gitu, karena pengalaman adalah guru yang buruk, berarti pengalaman buruk gitu. Nah ini leadership ini harus kita bangkitkan lagi secara mekanisme sistem dan yang baik kan gitu. Nah kemudian aktivis ekstra kampus dan sebagainya, bahkan jujur aja FISIP waktu itu mempunyai mempunyai platform ini diikuti oleh seluruh kampus di Purwokerto ya. Jadi kita adalah pusat gempanya, maka ya harus dengan energi yang FISIP masih ada FISIP ya. Iya, pusat gerakannya. Kita punya warteg, kemudian kita punya kelompok teater di mana-mana ya. Jadi saya kira teater Siana adalah cikal bakal bahkan inkubator bagi gerakan kultural yang sebetulnya itu menurunkan anak-anak jalanan ya, maksudnya anak jalan bukan terlantar tapi gerakan jalanan gitu. Ini adalah dari gerakan teater ya. Jadi teater Siana itu melahirkan kemudian teater corak yang ada di peternakan, teater pojok yang ada di biologi, teater margin yang jadi marginal di ada di ekonomi, kemudian teater timbang yang ada di hukum. Hampir semua fakultas punya teater. Betul. Dan kemudian UMP ya waktu itu IKIP Muhammadiyah ya. IKIP Muhammadiyah punya teater perisai. Kemudian IAIN Sunan Kalijaga ya waktu itu ya. Sekarang UIN Profesor Haji Syafri Juhri itu juga punya teater didik, dan sekarang aktivisnya Kang Ecep itu ya menjadi senior di TV kan ya. Iya. Wartawan senior TV ya. Itu saya kira aktivis-aktivis yang kita katakan berjejaring ya, ini satu lagi ya. Jadi setelah leadership, keberanian mengambil risiko adalah berjejaring. Dan berjejaring itu bukan mencari fasilitas. Berjejaring jangan dianggap mengumpulkan fasilitas supaya kita lebih mudah. Enggak. Berjejaring adalah casting ya. Casting kita untuk melakukan pemeranan, yang mana casting itu adalah pengorbanan kita. Semakin dalam pengorbanan kita, itulah buah dari kolaborasi yang akan tertuai. Sekali lagi jangan ngomong fasilitas. Menarik ini, menarik. Dari pandangannya Pak Amang ya, tentang berorganisasi itu membangun karakter kita. Ya saya berangkat dari ini ya, melihat sikap masif mahasiswa sekarang. Itu problemnya yang paling berat menurut saya karena individualis. Jadi apapun ya, mereka berorganisasi terus kemudian berkumpul, berjejaring, itu saya melihat masih dalam sikap individualis. Jadi ketika mereka beraksi gitu ya, itu sebetulnya yang di up gitu ya, katakanlah misalnya isunya ya, itu sebetulnya masih di seputar kepentingan individu masing-masing. Jadi belum meluas. Iya. Nah, berorganisasi dalam hal ini, kalau menurut saya, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kepedulian. Jadi sia-sia kalau misalnya berorganisasi kok masih individual, masih berpikir individu, maka yang terjadi ya senat yang kita kudeta waktu itu. Karena misalnya sekarang saya terus terang gini ya, nggak tahu, ini mungkin cuman dari permukaan saja gitu ya. Saya melihat misalnya ketua
organisasi gitu misalnya ya, pimpinan organisasi mahasiswa itu sudah gesturnya itu udah kayak pejabat gitu. Iya. Misalnya gitu ya, itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ternyata masih ada gitu. Masih. Ya artinya itu berarti dia sudah sangat eksklusif, mengambil jarak dengan anggotanya. Nah ini berarti sudah individual, sudah hampir bisa dipastikan seperti itu. Nah padahal yang namanya berorganisasi sudah jelas. Organisasi ini terbentuk ya karena kepentingan bersama kan, yang kepentingan bersamanya harus diperjuangkan bersama-sama. Nah, jadi gerakannya teman-teman di Unsur waktu itu, katakanlah misalnya ya, dimulai dari FISIP, itu pakai strateginya obat nyamuk, makin melebar gitu ya. Awalnya kita cuma katakanlah misalnya di waktu itu program studi ya, gerakan kita cuma di program studi, karena kita memang kampus yang paling jauh. Betul, di Kalibakal. Di Kalibakal. Lalu kemudian kita bergerak ke sini. Kita masih di FISIP. Waktu itu kita mencoba merubah dari individualisme ke kebersamaan. Jadi waktu itu bahkan sepakat teman-teman yang individualis ini, pokoknya individualisme di FISIP dari mulai sekarang itu harus harus hilang. Jadi teman-teman yang misalnya katakanlah waktu itu di Kalibakal itu sibuk dengan misalnya ya, mereka lebih banyak nongkrong gitu ya, bahkan kuliahnya terus. Begitu naik ke sini itu mereka jadi aktivis Pak, bergabung dengan kita. Jadi kita mencoba menghargai, mempercayai mereka sampai akhirnya mereka mau gabung jadi aktivis. Nah, itu di tingkat fakultas ya, di fakultas. Lalu kemudian melebar lagi nih kita. Gerakannya teman-teman Senat FISIP itu kemudian mengajak fakultas-fakultas lain. Ekonomi, hukum, peternakan, terus meluas sampai akhirnya kita jadi gerakan yang besar, gerakan di tingkat universitas yang bahkan waktu itu melawan SNMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Itu kita lawan gitu ya, karena mereka lebih banyak seperti birokrat Pak. Nah itu melebar seperti itu. Nah ini kan di organisasi Senat dalam hal ini atau sekarang BEM ya. Nah teman-teman begitu juga dilakukan oleh teman-teman Mapala sampai waktu itu terbentuk forum diskusi teman-teman Mapala yang tidak hanya menyikapi problem-problem di kampus tetapi juga di luar kampus. Isu nasional kita sikapi semua. Bahkan waktu itu rutin memperingati Hari Bumi yang tidak cuma diperingati dengan upacara, tetapi dengan aksi membawa isu lingkungan. Gitu. Sampai seperti itu. Fordik itu gabungan dari Unwiku, UMP, UIN dan sebagainya. Gerakannya teman-teman Senat waktu itu sebenarnya sama dengan teman-teman BEM yang di sekitar tahun berapa ya, mungkin sekitar tahun 2000-an ya, gabungan dari kampus ya. Cuman saya melihat isu yang dibawa misalnya kata-kata yang terakhir itu Cipta Kerja ya. Misalnya Cipta Kerja. Ya. Itu ketika saya ajak analisa, ditarik ternyata maksudnya tetap ke individu, kepentingan individu. Belum betul-betul ini adalah problem masyarakat nih. Belum sampai ke sana. Nah, kita waktu itu sudah sampai ke sana. Bahkan dengan resiko sampai terseret kasus 27 Juli kasus politik. Sampai ada resiko kayak gitu, dan 98 kita digerebek habis-habisan
sampai betul-betul digerebek gitu ya 98. Nah artinya ya itu tadi menambahkan Mas Anang ya, kalau memang artinya berorganisasi nggak akan berdampak apa-apa buat saya. Katakanlah untuk karir, teman-teman nanti ya, itu nggak akan berdampak apa-apa ketika masih individualis. Saya yakin itu ya. Nah, lalu kemudian apalagi kalau ditambah cara berpikir kita yang linear. Iya. Habis kuliah, kerja. Maka itu nggak akan berdampak apa-apa. Saya kira itu sih. Ya ini menarik, apalagi kita berbicara zaman yang berbeda. Ya, zaman apalagi dengan zamannya saya aja yang saya kuliah tahun 2006 itu di zaman yang sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Jadi kegiatan yang diusung anak-anak sekarang jauh berbeda sekali dengan zamannya saya, dan pasti jauh sekali dengan dulu waktu zaman pergerakan Pak Amang dan Pak Anang waktu awal-awal masih merintis sebagai fakultas ya, jadi masih di Kalibakar. Ini memang menjadi salah satu PR kita bersama di generasi yang sekarang. Ya ini memang sebetulnya masih menjadi pertanyaan besar juga di dunia pendidikan. Apalagi Pak Amang juga sekarang terjun di dunia pendidikan, pasti bertanya-tanya kenapa anak sekarang seperti terlihat berbeda dengan mahasiswa zaman dulu. Pasti melihat seperti itu, kekritisannya, cara berpikirnya, begitu memandang suatu permasalahan dan kemudian goalnya dalam kehidupan itu udah berbeda dengan zamannya Pak Amang dan Pak Anang gitu. Itu juga dirasakan generasi saya yang kuliahnya di tahun 2006 dengan menghadapi mahasiswa yang sekarang gitu. Kami berpikir juga kok beda sekali ya, zaman saya di 2006 tuh masih anak masih aktif mengadakan kegiatan begitu, dan beberapa organisasi masih ada BEM begitu dan beberapa kegiatan mahasiswa pencinta alam juga masih sering mengadakan kegiatan dan sebagainya. Di zaman sekarang mungkin memang mungkin tren atau sekarang goalnya, tujuan hidupnya anak sekarang mungkin sudah mulai berbeda karena perkembangan zaman teknologi. Mereka banyak menerima informasi dari segala macam penjuru, tapi malah justru kalau menurut saya pribadi malah justru menumpulkan daya kritis, daya pikir jadi lemah begitu ditimbang dengan zaman saya sudah bisa googling ya Pak. Jadi zaman saya sudah bisa ada internet, kita sudah bisa cari informasi di internet. Di zamannya Pak Anang sama Pak Amang, di mana informasi sangat susah untuk dicari, itu malah justru mahasiswa daya kritisnya bagus. Lebih bagus daripada zamannya sekarang. Kan ada yang bilang mungkin kita harus memperbanyak informasi, arus informasi harus lebih bagus daripada zaman-zaman kita dulu. Mungkin akan jauh lebih berpengaruh begitu bagi kehidupan kita. Tapi ternyata di era yang sekarang informasi sekarang buka HP kita sudah bisa mencari informasi. Tetapi permasalahannya ini mungkin perlu dimotivasi begitu anak-anak. Jadi permasalahannya sekarang kekritisannya kurang, gitu. Jadi cara pandang mereka dalam mencapai tujuan hidup itu juga sangat-sangat berbeda dengan kita yang sekarang. Misalkan tidak kita pungkiri ada beberapa yang pikirannya saya harus viral gitu ya, biar dikenal oleh orang banyak sehingga banyak endorse yang masuk saya gitu kan. Jadi seleb TikTok atau selebgram atau nanti seleb Twitter begitu ya, sehingga mencari jalan hidupnya itu dengan cara-cara bisa jadi cara-cara pintas untuk jadi untuk jadi terkenal atau untuk meraih sesuatu
itu berarti saya pakai jalan-jalan seperti itu, dari viral lah, harus kalau zaman sekarang namanya berisik di sosial media gitu kan. Daripada kemudian melakukan kegiatan atau melakukan organisasi, bergelut di organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang nyata begitu, tapi lebih ke online. Nah, ini bagaimana Pak Amang dan Pak Anang menyikapi begitu, hal tersebut? Mungkin Pak Amang. Ya, sebetulnya itu ada 3 pilihan lah paling tidak ya. Kalau menyikapi perkembangan teknologi informasi ya sampai sekarang ini makin gila nih. Betul. AI itu kan semakin betul. Ada 3 pilihan menurut saya: menerima mentah-mentah, adaptasi, ya, lalu menolak mentah-mentah. Tinggal mau pilih yang mana, gitu kan, masing-masing ada metodologinya. Nah, kalau bicara soal kritis, menurut saya pernah kepikiran ini jangan-jangan metodologinya yang harus diperbaiki. Nah itu. Jangan-jangan metodologinya gitu ya. Bagi artinya saya nggak bisa lagi pakai metodologi yang lama. Sejarah saya pasti beda lah dengan sekarang. Biasa seperti berpikir kayak gitu. Tapi satu hal yang saya masih bingung sampai sekarang. Amikom itu kan terkenal kampus IT nih. Iya. Mestinya mahasiswanya, kajian di mahasiswa itu sudah sampai kritis. Iya. Bahwa sebetulnya bahwa di balik perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini, di balik itu ada bisnis besar. Betul. Iya. Big data. Nah, sekarang ternyata itu belum ada di pikiran anak-anak Amikom. Nah, kalaupun sekarang ada, itu mereka menyikapinya rame-rame kepingin jadi data analis. Bukan yang melakukan inovasi untuk misalnya gitu ya, bagaimana kita diskusi misalnya menganalisa sebetulnya di belakang ini ada apa sih misalnya ya. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapi itu. Minimal mungkin metodologi individu menyikapi ini masing-masing gitu katakanlah, itu kajiannya nggak sampai ke sana. Ya itu tidak hanya dirasakan di Amikom, di sini juga sama. Problemnya memang mahasiswa itu sekarang mungkin teman-teman nanti yang menyimak ya. Bukan kami ingin mengagungkan zaman kita dulu, atau lebih bukan seperti itu, tetapi ini kami sedang bertanya-tanya begitu. Sekarang tuh sebetulnya gimana agar tercipta kekritisan itu, kami harus bagaimana gitu ya. Kami harus bagaimana, tadinya harus begitu kan. Sedangkan mungkin cara pandang anak sekarang, cara pandang dan cara hidupnya anak sekarang mungkin yang membuat mungkin yang membuat akhirnya tadi yang kita inginkan, harusnya mahasiswa punya tingkat kekritisan tertentu sehingga tahu apa dibalik itu gitu ya. Nggak hanya dia pandai menggunakan teknologi itu, tetapi harus tahu juga dibalik seperti apa sehingga kita juga bisa melakukan inovasi yang setidaknya hampir sama dengan pencipta teknologi yang ada saat ini. Setidaknya punya kegiatan seperti itu, apa sih dibalik ini segala macam. Bukan menikmati, bukan berlomba-lomba menjadi penikmat teknologi itu, tetapi jauh harus lebih kritis di belakangnya. Ya, tapi saya nambahin sedikit. Jadi sebetulnya itu bisa kita, kalau mau katakanlah itu sudah jadi akar nih. Betul. Nah, kalau kita mau mencerabut akar itu ya kita mulai dari pendidikan anak-anak kita. Nah, cuman problemnya paling tidak sekarang cara mendidik anak-anak itu saya lihat ada dua cara ya. Cara lama itu kan anak-anak dididik kalau zaman
orang dulu lah di Jawa gitu misalnya, anak-anak itu harus prihatin. Memang, iya. Jadi pendidikannya itu lebih ke nilai-nilai bagaimana prihatin, bahkan kalau perlu milih materi gitu. Sampai kemudian membentuk sikap. Oh iya. Ya kan? Dia mencari ya. Nah, ini membentuk sikap yang mandiri, ya. Mandiri kalau atau independen gitu kan. Sampai membentuk sikap seperti itu. Nah, tapi ada cara mendidik lain yang ini yang saya kira ikut arus isu global ya. Saya kayak gini. Zaman dulu saya dipukul guru itu udah biasa. Ya, betul. Bukan sesuatu yang bukan apalagi kejahatan ya, bukan. Harus viral gitu ya, nggak usah ya. Sekarang nggak usah dipukul lah. Dikasih kata-kata verbal yang iya. Wah. Ini aja udah, dan itu orang tua juga menganggap bahwa itu kekerasan. Karena isu global itu kan kekerasan itu udah sampai ke sana. Nah, itu problem. Belum lagi sekarang isu global itu sudah sampai memaklumi hubungan yang tidak normal. Itu kan mengerikan ya. Nah, itu lama-lama kemudian diterima jangan-jangan nih sama kalangan orang tua ketika mendidik anaknya. Atau salah kaprah. Bisa. Kamu itu jangan terlalu deket sama cewek. Misalnya. Akhirnya dia deket sama cowok. Oh gimana tuh Mbak? Nah ini artinya gini, metodologinya pendidik anak itu tidak disertai ya maksudnya belum ada filosofinya yang sekarang, lepas dari filosofi pendidikan yang lama, dan itu dianggap malah justru metodologi pendidikan yang lama ini dianggap dianggap tidak memberdayakan anak. Nah itu kan makin parah kalau begitu. Saya nggak tahu apa ini memang kita perlu kembali ke yang lama. Belum tahu ini saya. Menjadi PR bersama. Ya mungkin saya ingin masuk pada tadi ya, diskusi sebagai aktivis ya. Karena mungkin sebagian saya sekarang udah jadi orang tua juga ya. Tapi saya coba memikirkan bahwa siklus aktivis itu ada, memang tidak langsung pada kritis ya. Dan ini karena dunia pendidikan ya, kita harus membangun kesadaran itu bisa dengan konservatif juga gitu kan. Tapi konservatif yang terbaik adalah konvensional gitu kan. Artinya ada konvensi-konvensi yang kemudian diterima atau ditolak, tapi ada dialektikanya di situ. Konvensional yang terbaik adalah libersionis, jadi memandirikan gitu kan. Jadi kalau tadi misalnya langsung jangan gini, wah nggak bisa. Pasti ada konsensusnya kan. Konvensional dulu lah gitu kan. Tapi konvensional yang terbaik, praktek konvensional terbaik adalah libersionis, memandirikan gitu kan. Dan jangan lupa ya, memandirikan terbaik itu ketika dia kritis. Jadi kritis itu sebetulnya setelah mandiri libersionis, dan libersionis setelah konvensional. Konvensional itu setelah ya konservatif gitu kan. Dan jangan lupa ya, kritis itu yang terbaik adalah fundamentalis. Jadi dia tahu fondasinya seperti apa. Kalau tidak, dia anarkis. Ya nggak apa-apa juga. Anarkis adalah cara untuk membangun kesadaran baru. Jadi misalnya tadi ingin viral gitu ya, mengkritisi fasilitas, ini momentum yang bagus. Jadi kalau kita ngomong aktivis, ini fisika kita, formulasi kita adalah momentum gitu kan. Kalau tidak ada momentum, maka tidak ada membangun kesadaran baru. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan merespon momentumnya, kritisnya aktivis itu kemudian dengan konvensional dulu. Enggak dulu. Ini adalah siklus. Saya kira kalau kita memahami bahwa kewajiban kita adalah melakukan
perubahan terus-menerus, maka kita akan berselancar dengan baik gitu kan. Sebagai orang tua juga kita akan ikuti itu. Kalau tidak dekat dengan tetangga ya dekat dengan Pak RT, nggak apa-apa lah itu kan. Dekat dengan perempuan, dekat dengan laki-laki ya jangan juga, yang penting dekat dengan jual tiket biar bisa masuk. Iya. Ini menarik begitu kalau kita ngobrol lebih jauh ya. Jadi memang begini teman-teman ya, apa ya, kesukaannya kalau teman-teman bilang kan jadul gitu ya, orang-orang jadul gitu ya, atau boomer begitu ya kalian bilangnya, atau mungkin sekarang generasi milenial saja sudah termasuk tua gitu di zamannya ya. Sudah lewat, sekarang sudah generasi Z. Memang generasi saya di generasi milenial, dan Kakak mungkin masih milenial ya Pak? Saya udah milenial juga. Anggap saja milenial biar selalu muda ya. Jadi memang obrolannya tidak akan jauh dari hal seperti ini. Jadi memang setiap itu dimanapun, saya ketika ketemu dengan teman saya di yang kuliah dulu di 2006 juga mempunyai permasalahannya sama. Gitu. Ketika ada karyawan baru yang generasi sekarang, mereka kewalahan gitu, gimana caranya bersinergi dengan teman-teman kita yang sekarang ya, apalagi dunia kan semakin berubah lagi, mereka kan mempunyai cara pandang yang baru lagi dan segala macam, dan memang atau mungkin kami yang kurang menerima zaman, tapi sebetulnya tidak ya Pak. tidak seperti itu. Ini hanya sekadar bukan bermaksud membanding-bandingkan, tetapi kami sedang mencari cara agar bisa lebih bersinergi dengan generasi yang sekarang, begitu ya. Jadi pilihannya bersinergi. Iya, bersinergi dengan generasi yang sekarang, tetapi juga sambil melahirkan atau menciptakan karakter yang dulu ketika zamannya Pak Amang dan Pak Anang berorganisasi, begitu ya, bisa tumbuh di era yang sekarang tanpa harus melalui penggerbekan di kampus karena mungkin ada hal-hal Jadi bukan adopsi sejarah ya? Bukan, maksudnya tidak perlu nanti ada TNI masuk kampus gerbek begitu. Maksudnya tidak ingin mengulangi zaman dulu, tapi berusaha untuk kekritisan di zaman dulu. Anak sekarang tanpa harus melewati hal-hal yang susah payah dulu kan, misalkan mungkin di zamannya Pak Amang dan Pak Anang lebih saya bilang sengsara ya dari zamannya saya begitu, harus bersusah payah untuk mencapai sesuatu atau mengambil sesuatu, dan itulah yang saat ini menjadi karakter atau membentuk karakter dan sikap sehingga sampai pada posisi yang seperti saat ini begitu. Nah, ini PR kita bersama gitu ya, bagaimana menciptakan mahasiswa-mahasiswa tanpa harus mengalami tadi mungkin ngekos, harus irit, harus mengatur segala macam, tanpa harus fasilitasnya kan dulu kurang gitu ya, mau mengadakan diskusi takut digrebek, takut ada dari pihak berwajib yang kemudian menggerebek kita atau memata-matai, atau mungkin ada tukang bakso tiba-tiba beredar di tukang bakso atau tukang cilok ya tiba-tiba beredar di kampus begitu, bawa HT begitu. Saya ketemu tukang bimbo di kejaksaan, ternyata dia pegawai kejaksaan. Nah itu sebetulnya yang obrolan saat ini sebetulnya ingin memotivasi teman-teman begitu ya, bukan untuk membanding-bandingkan membanding-bandingkan zaman Pak Anang dan Pak Amang seperti ini, di zamannya saya seperti apa, kok di zamannya sekarang seperti ini, tetapi lebih ke memotivasi teman-teman untuk ayo loh, maksudnya kalau misalkan kalian ingin sikap atau karakter tadi berjuang begitu ya, pantang menyerah, jujur, peduli, itu sangat berguna ketika kalian menghadapi
dunia nyata lah, dunia nyata setelah tidak di kampus lagi, harus benar-benar mandiri mungkin ya, secara finansial dan lain sebagainya untuk menghadapi fase kehidupan selanjutnya. Gitu. Ya. Mungkin penutup dari Pak Anang dan Pak Amang tentang buat Manis menjadi aktivis untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, apalagi agar menjadi bekal ke depan mahasiswa-mahasiswa kita sekarang, adik-adiknya Pak Anang dan Pak Amang di Fisip Unsur ketika nanti lulus begitu. Monggo penutup dari Pak Amang dulu. Pak Anang dulu. Ini Pak Amang lagi berpikir dulu. Tapi ya silakan Pak Anang. Iya, saya ingin mengapresiasi dulu Career Development Center. Iya. Saya kira ini ajang yang sangat bagus dan kami terus terang merindukan ya, apalagi ini dua generasi yang tadi, yang satunya katakanlah menggugat gitu kan. Betul. Kami sedang menyusunnya, merintisnya dan sebagainya, kemudian dikudeta juga, ini penting banget. Nah, jadi ada 4 hal yang saya coba ingin transformasi ke adik-adik aktivis ya. Yang pertama itu selalu update data dan faktanya. Jadi nggak masalah perubahan apapun itu, jangan membuat kekonyolan seperti kami melakukan kekonyolan gitu ya. Betul. Jadi setiap generasi boleh melakukan kekonyolannya masing-masing. Yang penting update data dan faktanya terus-menerus. Kemudian yang kedua, konsolidasikan prosesnya gitu kan. Proses sudah berubah, sekarang indikatornya berubah, apapun juga udah berubah, nggak masalah. Tapi konsolidasikan terus prosesnya. Jadi dengan update data dan faktanya, konsolidasikan prosesnya seperti apa. Kemudian analisis risikonya, nggak masalah juga, semua ada risikonya kok. Jadi kita nggak usah berpikir harus kayak yang dulu, kemudian bagaimana overthinking ke depan dan sebagainya, enggak. Tapi yang penting analisis risikonya apa, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah eksekusi secepat. Karena kalau tidak cepat, sekarang ini memikirkan bagaimana sempurna dulu kemudian baru bilang, tidak bisa. Ini harus dengan speed. Ya, jadi teman-teman mengambil aktivis itu apa, silahkan update datanya, faktanya, analisis risikonya, kemudian eksekusi cepatnya. Karena aktivis itu mungkin beda juga dengan kita dulu ya. Sebagaimana Manis ya, Manis sekarang tuh di roasting, di apa. Kalau kita dulu kan kalau bisa panen aja Manis itu gitu, nggak bisa. Sekarang ini kalau nggak di roasting dulu, nggak di apapun dulu, itu nggak Manis juga. Jadi saya tidak ingin mentransformasikan Manis itu begini. Enggak, Manis itu ada di zamannya masing-masing. Update data dan faktanya, konsolidasikan prosesnya, analisis risikonya, dan eksekusi cepat. Itu dari Pak Anang. Monggo Pak Amang. Ya, kalau saya dari kalau saya dari sisi generasi saya ya, menyikapi anak-anak sekarang. Jadi saya kira kita harus bikin benturan-benturan untuk mereka. Dalam bentuk apapun gitu ya. Karena kalau seringkali orang nggak mau belajar kalau nggak kena benturan. Jadi kita harus bikin benturan-benturan biar mereka mau belajar, yang kemudian sampai menemukan sikap yang apa yang mestinya mereka miliki, mereka punyai untuk menghadapi problem yang makin kencang ya, gitu ya. Dan benturan-benturan itu mulai dari skala kecil sampai ke skala besar gitu ya. Karena perkembangan sekarang saya kira problemnya menurut saya bukan perang Rusia Ukraina, tetapi perang AI sekarang problemnya yang menguasai dunia sebetulnya itu sih dari saya. Baik, obrolan yang sangat menarik ya dengan kedua
dua narasumber dari alumni FISIP, ada Pak Amang dan Pak Anang. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak-bapak di sini. Semoga kita semakin menjalin hubungan yang baik lagi dan lagi dengan alumni FISIP Unsut. Jadi teman-teman FISIP jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Career Development Center FISIP Unsut yang bukan hanya ada alumni talks, ada juga program-program mahasiswa kewirausahaan, ada lagi kemudian pengembangan karakter, lalu kemudian ada juga persiapan bekal calon wisudawan, itu juga masuk dalam kegiatan kami, dan beberapa informasi lain yang sangat bermanfaat buat teman-teman begitu yang kami fasilitasi agar mahasiswa FISIP Unsut siap nanti terjun di dunia kerja, siap terjun di dunia masyarakat setelah lulus. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan Alumni Talk selanjutnya. Salam sehat selalu, FISIP Unsut. Salam solidaritasnya gimana dulu ya, Pak? Lupa mana? Ya, kita salam solidaritas FISIP Unsut ya. Kesana Pak. Ya. Kita FISIP, yes yang itu Pak. Gitu ya? Masih ingat. Atau zamannya Bapak malah belum ada ya Pak? Yang FISIP, yes. Oke. FISIP Unsut, salam solidaritas, Pak. Yeah. Salam solidaritas. FISIP. Yes. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.